sesi pertama itu berpengaruh banyak sih. Bisa bikin tenang pikiran, bisa lebih kontrol. Cuman yang balik ke diri sendiri, kalau emang nggak bisa kontrol, anxiety tetap timbul. Betul. Jadi balik ke diri sendiri lagi. Balik ke diri sendiri ya, Bang. Halo sahabat, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Jupri Padmawinata. Kali ini saya sedang bahagia lah kedatangan orang-orang yang spesial di sebelah kanan saya. Perkenalkan satu-satu dong, siapa? Oh, ini udah nggak asing lagi, Master Galuh. Lebih baik yang diperkenalkan nih. Oh iya, betul Master Galuh. Dan di sini sebelah sini ada siapa? Saya Bian. Oke, Bang Bian. Bang Bian dari mana, Bang Bian? Dari Tambora sini. Oh, Bang Bian dari Tambora ya. Mantan anxiety nggak mau lagi nih. Asik. Mantan anxiety disorder. Oke. Dengan Bang siapa? Saya Bagas dari Bang Bagas. Jakarta Selatan. Mantap. Bang Jaksel, Bagas. anak Jaksel. Jaksel. Biasanya anak Jaksel pakai which is. Oke, which is. Iya, literally. Oh. Mantan juga, mantan. Iya, insya Allah makin baik lah. Sesi ketiga sekarang. Sesi ketiga hipnoterapi ya. Iya. Terus gimana kita baiknya, Bang Kalu? Jadi sekarang kita interogasi orang dua ini. Interogasi. Setelah di hipnoterapi di klinik Arya Surya ini. Dari Bang Bian deh, Bang Bian awal-awal Bang Bian terkena kecemasan waktu itu ya, Bang Bian ya? Cemas ya waktu itu. Waktu pertama tuh dari ngelihat orang tua sakit komplikasi. Oh, orang tua. Jadi pas komplikasi dia tuh sesak napas. Jadi saya kena sugestinya sendiri buat susah napas. Iya. Sampai nggak tidur seharian itu. Seharian nggak tidur. Saking paniknya minta berobat jam 5 subuh. Berobat ke dokter umum. Ke dokter umum itu sembuh langsung. Paniknya hilang. Kena serangan panik waktu subuh gitu. Tengah malam jam 2. Tengah malam jam 2 terus tengah malam. Subuh berangkat. Itu berusaha buat tidur dulu, akhirnya nggak tidur. Udah dipaksa mandi biar seger enggak, malah sakit. Sakit meriang. Langsung lah ke dokter jam 5 subuh. Pas ke dokter itu hilang tuh paniknya tuh, semua sehat. Dokter bilang ini katanya asam lambungnya naik. Oh, jadi diagnosa asam lambung. Asam lambung naik. Karena dari dulu emang nggak punya riwayat penyakit lambung. Pas semenjak anxiety aja itu lambung. Oh iya. Terus dikasih obat-obatan lah. Nggak ada efek sama sekali. Karena nggak ada efek sama sekali buat nyembuhin. Iya. Nggak ada efek sama sekali. Pas siangnya tuh diurut. Oh, sempat diurut. Iya. Minta dijampe, ternyata nggak bisa. Dijampe nggak bisa. Iya, memang biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Ke orang tua kita minta dijampe dong, minta air gitu. Minta doanya lebih baik. Minta air pun dibilang, emang kamu kenapa? Emang udah gede kok minta dikasih air? Emang anak kecil? Emang anak kecil dikasih air buat apaan? Sempet digituin sama orang tua ya. Terus pas di situ akhirnya bisa lah tidur cuma 2 jam, kebangun kambuh lagi anxiety-nya tuh. Cemas lagi. Sampai pergi pun itu pergi ke luar kota itu bisa sembuh. Bisa sembuh karena refreshing sih. Keluar refreshing. kota. Emang refreshing tuh obatnya lebih baik sih. Itu bagus. Cuman harus punya biaya. Ya kalau punya biaya nggak bisa refreshing. Nggak bisa refreshing. Berapa lama waktu itu di luar kota?
Sekitar 5 hari. 5 harian. 5 hari. Balik lagi itu karena di sana kan udaranya seger, kena matahari pun itu bagus, kena matahari. Berkeringat lebih bagus. Biar badan nggak linu. Betul. Itu pas setelah pulang kirain bisa sembuh, ternyata kambuh lagi. Kambuh lagi. Tapi waktu pas di luar kota itu keadaan sehat, keadaan sehat. Nggak mikirin anxiety, nggak mikirin kecemasan. Nggak ada sama sekali. Karena pemandangan juga bagus kan. Dan pada waktu itu udah sadar belum kalau Bang Bian ini udah terkena anxiety? Sadar. Itu sadar dalam 1 hari. Karena saya orangnya demen browsing. Analis. Iya, demen analis. Tahu anxiety itu berarti dari browsing ya, kecemasan ya. Terus ketemulah sama Mas Arya. Karena saya awalnya itu nggak tahu hipnoterapi, taunya hipnotis. Hipnotis ya. Taunya hipnotis. Nah, iya benar. Dari YouTube dulu. YouTube, terus browsing lah ke Google, ketemu alamatnya kan. Ketemu alamatnya, akhirnya konsultasi melalui WhatsApp dulu. Iya. Melalui WhatsApp. Chattingan. Iya. Chattingan. Itu pas chattingan beberapa hari. Karena kebetulan uang juga nggak ada kan waktu itu kan. Nah akhirnya tuh pas uang nggak ada ya akhirnya berusaha lah minjem sama orang. Iya. Nah dari situlah baru bisa datang ke sini buat bikin jadwal. Oh iya, akhirnya dapat jadwal, terus hipnoterapi udah pas sesi pertama itu berpengaruh banyak sih. Bisa bikin tenang pikiran, bisa lebih kontrol. Cuman yang balik ke diri sendiri, kalau emang nggak bisa kontrol, anxiety tetap timbul. Betul. Jadi balik ke diri sendiri lagi. Balik ke diri sendiri ya, Bang Bian. Meskipun kita pakai obat pun antidepresan itu bisa berpengaruh. Tapi kalau besoknya kita masih nggak bisa kontrol, tetap kambuh lagi. Betul sekali, betul. Dari diri kita, intinya dari diri kita semuanya. Terus dari satu sesi ke sesi kedua, sesi ketiga. Sekarang sesi ketiga tadi. Sesi ketiga. Sekarang ya. Pas sesi kedua itu udah sehat. Itu udah mulai sehat. Cuman tidur yang susah. Karena trauma tidur. Waktu pertama kan karena lagi nggak bisa tidur, makanya trauma tuh pasti. Itu lagi parah-parahnya itu. Pasti ada post traumanya ya pasti. Pas mau tidur. Pas sesi kedua itu masih susah tidur tuh. Dan datanglah ke sesi kedua, di terapi lagi, itu udah lumayan bisa ngontrol buat tidur. Bisa ngontrol buat tidur. Betul. Jadi tidur lebih enak kan, lebih terjadwal. Sekarang sih udah bebas. Udah bebas. Tadi gue udah cerita udah banyak gaya tidurnya. Banyak gaya tidurnya kan ya itu. Alhamdulillah gitu kan ya. Dari perjalanan Bang Bian, ada hal-hal yang lucu nggak Bang Bian ketika kena anxiety? Apa lebih ke ini aja? Kalau lucu sih kalau dalam keadaan sehat gini sebenarnya lucu sakit kayak gini sih. Iya betul, kecemasan itu. Iya betul, kecemasan. Jadi ngetawain diri sendiri kok bisa kayak gini gitu. Emang nggak sadar sih karena sakit kayak gini tuh. Iya. Dan memang pada umumnya untuk para penderita anxiety disorder itu kecemasan itu mereka tidak menyadari. Tidak menyadari bahwa tuh saya tuh sakit apa, saya tuh menderita apa gitu kan. Kalau sekarang Bang Bian tuh ketika Bang Bian terkena ini kan langsung sadar, langsung menyadari dan ambil tindakan ya ke psikiater sama ke hipnoterapi mungkin ya. Ya itu sangat membantu. Oke. Sekarang sama Mas Bagas. Mas apa Abang? Bagas aja. Bagas. Oke, siap Mas Bagas. Mas Bagas, awal mula Mas Bagas terkena apa waktu itu apa? Kecemasan juga sama Mas. Kecemasan. Itu awalnya seperti apa Mas Bagas, bisa diceritakan? Jadi kalau saya itu udah dari mungkin SMP kali ya, ada bibit-bibit dari SMP. Panik, kecemasan. Cuman panik, ya. Ketika SMP sampai udah kerja itu ya biasa aja gitu, maksudnya masih bisa dikontrol. Nah, cuek lah ya, masih cuek. Nah, cuman sering aja lah panik tuh sering. Nah puncaknya itu ketika awal pandemi kemarin, bulan-bulan Maret April lah. Maret 2020. Di situ tengah malam tiba-tiba nafas sesek.
nafas sesak, terus perut agak begah. Nah karena kebetulan lagi pandemi, di situ berpikir ya cemas apa saya kena corona bagaimana gitu kan. Saya coba kontak ke apa tuh namanya tuh yang petugas COVID tuh atau apa itu, saya coba kontak. Iya, tapi nggak diangkat-angkat tuh. Untungnya nggak diangkat, kalau diangkat mungkin saya diangkut kali. Itu nggak diciduk ya. Dari situ kebetulan saya juga punya penyakit sinusitis kan. Sinus. Ya, terus saya berpikir apakah sesak nafas ini karena sinus. Terus saya berangkatlah ke dokter THT. Di dokter THT itu saya coba periksa hidung, periksa sekitar hidung lah. Emang ada THT, emang ada polip sih. Polip. Itu memang ada. Terus saya bilang ke dokter, ini perut saya juga kayak gini dok, nggak enak. Terus dicek lidahnya ternyata putih. Jadi lidah putih itu kan menandakan asam lambung naik. Asam lambung naik. Ini kamu, ini bapak asam lambung gitu Ada katanya. asam lambungnya gitu naik. Terus dari situ lah baru ketahuan itu asam lambung. Padahal saya sebelumnya nggak punya riwayat juga. Betul. Berarti hampir sama ya, kasusnya hampir gitu kan. Tengah malam, cemas. Terus lanjutkan. Terus dikasih obat asam lambung. Ya dari situ enak, tapi kadang kambuh, kadang enak, kadang enak. Oh iya. Mulai ganti-ganti dokter gitu-gitu. Dokter penyakit dalam sih lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya dokter penyakit dalam memeriksakan ya. Iya. Tapi pas udah di dokternya itu kebanyakan diagnosanya itu ya enggak gitu. Bukan penyakit yang parah gitu. Oh iya, betul. Panggungnya tuh ya aslam terus itu. Iya, baik-baik aja gitu. Lambungnya baik-baik aja. Baik-baik aja, enggak parah gitu. Ya, tapi kalau dikasih obat lambung gitu-gitu. Waktu itu masih cemas terus. Masih cemas. Berarti pada saat itu belum sadar kalau Bang Bagas ini ada gangguan nih di pikiran saya. Belum sadar. Belum menyadari kalau saya tuh mengalami anxiety. Nah, pas sadarnya itu? Sadarnya itu ya di bulan keberapa? Di tahun 2021. Oh, berarti baru kemarin ya? Iya, di sekarang bulan Mei ya, berarti sekarang Mei. Sekitar Maret mungkin ya. Maret April. Itu tahu mengalami kecemasan anxiety itu dari mana? Coba kemiripan lihat di YouTube. Iya, lihat di YouTube terus waktu itu awal itu browsing cara menyembuhkan asam lambung gitu ya, asam lambung. Banyak yang nonton gitu. Wah, ini mah saya banget. Wah, ini mah gue banget gitu kan. Pada kayak gitu. Wah, ini saya banget nih, persis banget nih gitu kan. Berarti benar-benar membantu ya dari channel-channel YouTube yang membahas tentang anxiety atau kecemasan gitu. Iya. Tadinya nyari-nyari tuh obat herbal gitu-gitu terus. Kok ada tuh yang kalau di YouTube kan ada saran video. Iya, saran video. Iya, videonya Mas Arya tuh. Terus saya lihat ternyata asam lambung itu nggak melulu disebabkan karena fisik tapi juga karena pikiran. Iya, memang pikiran. Iya, pikiran. Jadi saya runut-runut juga emang saya kan selalu cemas tuh. Iya. Ya, mungkin dari kecemasan itu asam lambung saya juga ngikutin gitu. Jadi kayak apa ya? Lingkaran setan gitu ya, psikosomatis. Segala upaya mungkin pengobatan yang udah dilakukan ya sama Bang Bian berapa kali dokter juga sih kalau saya waktu itu keluar masuk ke rumah sakit gitu. Memang banyak kayak gitu kasusnya pada umumnya. Setelah nonton videonya Mas Arya di YouTube-nya Mas Arya, apa yang pertama kali dipikirkan? Saya harus terapi nih, sama banget gitu. Pertama kali nonton itu belum kepikiran buat hipnoterapi. Iya, belum kepikiran. Cuman dari situ terus saya cerita ke istri kan, ini aku lihat ada video ini gitu kan, hipnoterapi gitu. Udah coba hipnoterapi. Dan ini gua banget gitu kan. Hipnoterapi ini saya banget gitu. Cuman waktu itu nyoba dulu tuh ke rumah sakit tuh, salah satu rumah sakit di Jakarta. Ketemu dokternya, dokter psikiater ya? Dokter psikiater. Dan di situ juga di hipnoterapi sama dokternya. Iya, di sana dibantu dengan hipnoterapi juga. Udah di dokter itu berhenti terus bismillah lah nyobain ke Mas Arya. Booking terus
sesi pertama alhamdulillah udah lumayan enak lah. Cuman ya masih ada sedikit lah kecemasan. Sesi kedua udah lebih baik. Nah hari ini selesai sesi ketiga, ya alhamdulillah sih udah makin baik lagi. Insya Allah. Kebetulan bareng ya sesinya ketiga dan baru dipertemukan sekarang karena jadwalnya yang berbeda-beda. Makanya dipertemukan, kita bikin formasi gitu kan. Kalian. Tapi bukan biro jodoh ya. Bukan biro jodoh juga. Bukan biasa. Ini papa muda yang keren, calon papa yang keren. Ya insya Allah. Amin lah. Ya niatnya kan juga pengen berbagi lah ke teman-teman ya yang mungkin mengalami hal yang sama. Betul. Berbagi pengalaman untuk teman-teman yang mengalami sama seperti kayak. Dan sebelumnya Bagas. Istri Mas Bagas sebelum terapi sini pun belum ada hamil ya. Setelah terapi. Iya. Nah itu. Sebelum kesini ya kabar gembira aja. Habis merit mungkin sekitar 4 bulan tuh belum isi lah ya. Bisa dikatakan pengantin baru. Pengantin baru dia. Sesi pertama sesi pertama terus ya mungkin karena dari situ juga kondisi pikiran lebih enak kali ya. Habis terapi sesi pertama terus mendapatkan kabar gembira. Iya. Luar biasa, alhamdulillah ya Allah. Saya ingat banget tuh sesi kedua Mas Bagas datang, ada saya sendirian segala ada kabar gembira. Kabar gembira apa kata saya? Iya udah datang sendirian. Ternyata awalnya kan sama istri kan. Iya. Awalnya ditemenin. Awalnya ditemenin sama istri. Sama istri. Iya lumayan. Yang kedua, yaudah saya sendiri aja kan, kasihan juga masih muda. Iya betul. Waktu pas ngalamin kecemasan, kayak Bang Bian dulu. Bang Bian kesini waktu itu sendiri apa diantar? Oh itu ditemenin sih. Iya pada umumnya Pasti ditemenin. Tapi kedua, ketiga sekarang sendiri. Sekarang sendiri. Udah sama. Lebih berani. Iya. Kayak Mas Bagas juga sendiri kesini ya. Iya, alhamdulillah. Dan kesamaannya tuh mereka tuh cepet tanggap, jadi nggak biarkan berlarut-larut. Jangan biarkan berlarut-larut penderitaan ini. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut semakin menumpuk, semakin ke tubuh kita pun ngaruh banget. Iya. Sangat merugikan diri sendiri dan menyita waktu. Hari-hari. Betul. Aktivitas ya. Menyita aktivitas ya. Waktu itu kerja Mas Bagas. Iya. Karena ada pengurangan gitu ya. Kalau itu Bang Bian sekarang masih kerja. Masih kerja. Luar biasa nih Bang Bian, idola banget. Kena kecemasan langsung. Jangan sampai larut-larut karena harus ingat sama keluarga. Nah, harus bangkit ya. Motivasi itu keluarga. Jangan sampai jatuh karena pikiran sendiri. Betul. Jangan sampai hilang pekerjaan karena sakit kayak gini. Kan ada tuh yang sampai saking nggak kuatnya mungkin kan setiap manusia beda-beda kastanya, kekuatannya beda. Dia nggak kuat akhirnya dia sampai mengundurkan diri dari perusahaan tempat di mana dia bekerja. Semangat hilang ya. Gairah hidupnya hilang sih kayak hampir rata-rata gairah hidup hilang kalau anxiety sih. Lempeng aja gitu hidupnya. Iya, karena pikiran kita kosong. Konsentrasi pun susah. Kalau untuk mandi pun malas kan? Iya. Malas. Kalau saya sih masih enak sih buat mandi. Beda-beda Justru sih ada yang gak enak mandi. Kalau saya kalau mandi itu malah lebih seger habis itu. Seger. Iya. Karena kepala kena air gitu, disiram dingin, adem. Kalau saya sih enggak. Kalau mandi air hangat enak, tapi kalau mandi air dingin badan lindung. Memang beda-beda. Mau lagi cemasnya. Iya. Beda-beda sih makanya. Beda-beda, benar-benar. Terus kalau lagi cemas tuh juga nonton YouTube atau nonton Instagram tuh kayak nggak menikmati gitu. Iya. Sosial media ya. Iya, nggak bisa menikmati. Justru takut. Nonton YouTube. Kalau ada berita apa takut. Apa yang ditonton otak di mana? Iya. Itu. Jadi lucu. Main game pun padahal hobi. Iya benar mas. Main game kan Main game juga sama. Yang tadinya senang. Benar. Main game senang awalnya doang senang. Pertengahan game otak malah jalan keluar. Betul. Itu pasti betul. Kan
kadang panik juga main game. Panik. Sempat ngerasain waktu itu panik ya main game ya. Main game. Kok jantung nggak karuan. Memang memicu adrenalin sih ya. Betul. Padahal main Mobile Legends tuh ya gitu-gitu. Dia nggak mau menang kan, nggak mau menang tapi masih dari detik mau menang gitulah. Di situ aneh bener main game masa kayak gini. Bisa olah-olah terjun langsung gitu. Takut ketimbang turret deh. Takut ketusuk jiong. Gamer semua nih kebetulan ya hobi yang sama. Tapi sekarang alhamdulillah main game malah makin doyan. Lancar. Malah makin doyan. Tapi sampai mitik lah ya. Waduh, kalau itu saya kemampuannya emang cuma di Epic sih. Oh, Epic. Epic abadi. Gak apa-apa. Terus saya waktu itu juga, ya sebelumnya kan sering nonton channel YouTube-nya MLI itu enggak? MLI, ya. Majelis Lucu Indonesia kan. Oh, Itu drag joke kan. Ya, itu nggak lucu malah sekarang. Ketika anxiety itu muncul, wah, nggak berani saya. Saya nggak berani nonton komedinya si Coki Muslim itu. Karena terlalu ini. Takut dia, takut. Cuman kalau pas ya sekarang udah enakan ya, alhamdulillah sih nonton apa aja enak lah. Ya, santuy lagi. Santuy ya. Kan dia ngindarin banget tuh channel MLI. Sampai segitunya loh. Oke sahabat, itu tadi bincang-bincang kami berempat bersama mantan-mantan penderita anxiety disorder. Sekarang motivasi untuk kawan-kawan yang sedang berjuang atau yang menderita sama kayak Bang Bian sama Mas Bagas. Iya. Oke, Bang Bian, motivasi untuk teman-teman di luar sana. Kalau untuk tipsnya sih, kalau udah hipnoterapi dan masih menjalani obat psikiater, itu balik ke diri sendiri lagi. Iya. Kalau udah minum obat antidepresan itu kan bisa bikin tenang. Pas dirasa tenang itu kita latih biar makin tenang. Dan besoknya pun kita harus tetap latih biar bisa tenang lagi. Karena kalau emang belum bisa kontrol buat emosi sendiri, Betul. pasti balik ke cemas lagi. Betul. Jadi harus dimanfaatin selagi masih bisa tenang dari obat atau dari terapi, kita kontrol ke diri sendiri lagi biar bisa lebih tenang. Kesadaran lah ya. Kesadaran sendiri, jangan sampai dilarutin. Cemas memang masih ada, sering lewat. Tapi berusahain jangan sampai dirasain. Dilaluin aja, kalau emang bisa dialihin dari main handphone, coba dialihin. Dialihkan dengan dengan hal-hal yang positif ya. Betul. Afirmasi juga ya. Afirmasi juga tetap dijalanin. Audio. Terus kalau yang udah kenal dengan vitamin ya dilanjut vitamin. Vitamin itu dilanjut. Karena untuk menunjang kesembuhan lagi ya, agar lebih powerful ya. Karena kalau orang anxiety itu meskipun cemasnya hilang, tapi tulang masih suka lindung. Nah, tulang biasanya itu sisa-sisa. Sisa-sisa. Jadi kita masih tetap harus konsumsi suplemen. Nah, betul sekali karena tidak jarang ya Master Galuh. Jadi kalau orang habis kena anxiety, dia acak-acak kecemasan memang secara physically dia masih merasakan sisa-sisa itu. Tapi kalau saya sih suplemen nggak diminum, tapi dicari dari makanan. Sayuran sama yang proteinnya tinggi. Lebih alami ya. Lebih alami kalau saya gitu. Tapi kalau yang lain masih mau pakai obat terserah. Itu pun pakai obat suplemen untuk orang yang malas ke pasar. Malas ke pasar. Nyari bumbu, nyari sayuran bumbu gitu. Kalau saya sih ya ditekunin aja biar sehat juga kan. Oke. Bagus. Mas Bagas gimana? Motivasi. Kalau dari saya yang pertama coba periksain dulu ke psikiater atau kalau yang bermasalah itu biasanya kan lambung ya, kalau psikosomatis itu periksa ke dokter penyakit dalam. Betul. Terus nanti mungkin minta saran juga tuh bisa konsumsi vitamin atau suplemen apa kayak yang tadi Mas Bian bilang kan. Iya, betul. Suplemen. Karena suplemen kan juga sedikit banyak membantu dari secara fisiknya. Terus untuk pemulihan ya. Iya, kalau untuk secara pikiran atau mental. Sih kalau saya saranin rutinin aja dengerin afirmasi. Audio afirmasi ya. Afirmasi di YouTube-nya Mas Arya juga banyak. Betul. Tinggal dicari yang cocok lah, yang cocok. Terus didengerin rutin setiap hari, pagi sama bangun tidur sama sebelum tidur.
itu dirutinin aja. Nah, bagus sekali. Ya, minimal berapa pengulangan gitu kan? Ya, 1 bulan lah ya. 1 bulan lah. Atau kalau enggak ya sampai berasa enak lah. Sampai berasa enak ke depannya terus. Iya. Itu yang Mas Bagas lakukan selama ini gitu kan ya. Iya. Selain afirmasi untuk diri sendiri gitu, Iya. terus mendengarkan audio gitu. Sama berolahraga ya, olahraga penting. Minimal inilah jalan kaki pagi. Yang ringan-ringan aja dulu. Kalau emang udah kuat 30 menit lah. Iya. 30 menit. Bikin sehat juga. Iya, bisa juga Berkeringat lebih sehat. Olah pernapasan juga ya. Betul. Kalau pernapasan buat emosi ya biasanya. Nah, emosi. bagus sekali untuk ketenangan. Iya, benar. Untuk mengolah emosi kita gitu kan. Pernapasan. Oke, lanjut. Ada lagi nggak untuk itu? Udah Mas sih, cuma Bagas. itu aja. Pokoknya kita harus bangkit demi orang-orang yang kita sayangin ya. Betul. Kita harus ingat keluarga yang di rumah. Nah, betul. Itu motivasi yang paling bagus. Apalagi kalau udah berkeluarga, terus posisi sebagai kepala keluarga kan. Betul, betul. Tulang punggung. Punya tanggung jawab buat Iya, betul. menghidupi keluarga gitu ya harus jadi motivasi buat bangkit, buat semangat gitu. Keluar dari keterpurukan, siap membangun cita-cita. Betul. Jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Oke, itu aja mungkin bincang-bincang saya bersama Master Galuh dan Bang Bian sama Mas Bagas. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Salam Bangkit. bangkit. Salam bangkit. Bangkit.